Halo selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung. Saat ini kita sudah berkumpul di platform Zoom sekitar 18 orang. Nanti kita akan tunggu juga teman-teman yang akan bergabung kemudian. Nah, kebetulan saat ini pembicara kita juga sudah hadir, yaitu Kak Arnachani Riaseta. Halo Kak. Halo Sarah. Halo, oke. Mungkin teman-teman di sini juga boleh kasih feedback ya kalau misalkan ada suara atau tampilan yang kurang jelas. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lainnya, kita buka aja acara malam ini. Jadi topik webinar series di malam hari ini adalah kuliah ke Eropa atau Amerika ya. Nah mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang sedang mempersiapkan untuk melanjutkan studi ke jenjang master atau masih mencari-cari setelah lulus mau ngapain gitu kan. Nah, kami dari tim Etude sendiri merupakan beberapa alumni dari kampus-kampus di Swedia dan juga negara lainnya. Di sini kami mau membantu teman-teman yang berencana untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Di Etude sendiri kami memiliki banyak service seperti proofreading. Juga kalau teman-teman yang lagi mempersiapkan tes bahasa Inggris, setiap minggunya kita punya tryout IELTS. Lalu banyak info-info juga yang bisa teman-teman ikuti dari berbagai sosial media channelnya Etude. Ada Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Kita juga sering mengadakan webinar semacam ini yang gratis, ada juga yang berbayar. Lalu di Etude sendiri kita punya komunitas, jadi untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan persiapan studi ke tingkat master atau doktor, bisa join grup Telegramnya Etude, linknya ada di bio Instagram. Jadi di sana banyak banget sharing dan juga diskusi supaya teman-teman dalam mempersiapkannya juga nggak merasa sendirian. Nah kebetulan di sini kita udah dapat pembicara Kak Chani, mungkin sedikit perkenalan tentang Kak Chani ya. Jadi Kak Chani ini sekarang adalah master student, ambil jurusan Business and Management di Stockholm School of Economics di Swedia. Kak Chani juga sebelumnya sudah menyelesaikan master studi, ambil jurusan Asian Studies dari NTU Singapura. Untuk bachelornya dari jurusan International Relations dari Bilkent University Turki, dan sekarang juga sedang menjabat sebagai editor-in-chief Indonesia Mengglobal. Nah, sekarang sudah mulai banyak yang bergabung, jadi nanti Kak Chani akan langsung memaparkan materinya. Di akhir kita akan ada Q&A, jadi untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa juga dari sekarang ditulis di kolom komentar. Jadi selamat menikmati webinarnya dan Kak Chani dipersilakan waktu dan tempat. Oke, terima kasih Sarah. Screen-nya udah kelihatan ya? Sudah Kak. Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Chani. Dan selamat datang ke presentasi saya sekarang kuliah ke Eropa atau ke Amerika ya. Dan presentasi ini akan sekitar kurang lebih 40-45 menit. Habis itu nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, sebelum aku mulai, aku pengen kenal dulu nih sama kalian. Sebentar, ya. Jadi aku ada sedikit survei. Jadi pertanyaannya adalah jenjang pendidikan apakah yang ingin kalian tempuh di luar negeri. Nah, sekarang dari tim itu akan membuka polling, jadi kalian bisa pilih jenjang manakah yang kalian ingin tempuh di luar negeri. Pollingnya, apa aku yang mulai aja kali ya? Ya boleh Kak. Oke. Ya silahkan, harusnya sudah keluar di device kalian. Apakah kalian akan mau S1, S2, atau S3?
Oke, pollingnya aku akan tutup sekitar 10 detik lagi, kayaknya udah banyak yang menjawab. Oke. Jadi sepertinya dari polling ini memang mayoritas rata-rata semua pengen di jenjang S2, walaupun memang ada yang mau S1 dan S3 juga. Jadi nanti dari topiknya aku akan coba sesuaikan dengan S2 ya. Oke. Nah, jadi pertama aku ingin memperkenalkan diri sendiri dulu. Namaku Chani. Jadi sedikit perkenalan tentang kenapa aku perjalanan kuliah di luar negerinya seperti apa sih. Jadi mungkin aku dimulai di Indonesia tentunya dengan pendidikan dasar aku ada di Tangerang Selatan, di Makassar, dan di Bandung. Lalu setelah lulus SMA di Bandung, aku memulai S1 di Hubungan Internasional di Bilkent University di Turki. Dan aku pengen mencatat bahwa di Turki ini, walaupun kuliahnya di Turki, tapi kurikulum dan gaya pengajaran Universitas Bilkent tersebut diambil dari sistem pengajaran Amerika Serikat dan terakreditasi di Amerika. Lalu pada saat studi S1, aku juga sempat student exchange ke Eropa di Maastricht University di Belanda, ngambil European Studies. Lalu setelah lulus dari S1 tahun 2014, aku lanjut studi S2 langsung di Raja Ratnam School of International Studies di jurusan Asian Studies di Singapura. Setelah itu, aku lulus di tahun 2015 dan memulai karir sebagai seorang konsultan kebijakan publik di Jakarta selama 4 tahun, di mana aku kerja di sebuah perusahaan konsultan, lalu juga sempat kerja di startup sedikit dan juga jadi konsultan lepas. Dan mulai dari tahun 2020 kemarin, aku lanjut S2 lagi di Business dan Manajemen di Stockholm School of Economics di Swedia. Lalu aku juga di waktu luangku, aku adalah relawan untuk Indonesia Mengglobal. Jadi kalau kalian buka www.indonesiamengglobal.com, itu aku adalah editor in chief-nya. Jadi di website itu banyak informasi dan cerita-cerita dari teman-teman orang Indonesia yang sudah bekerja atau sedang bekerja atau berkuliah di seluruh dunia. Nah, pertama, sebelum kita memasuki topik Eropa atau Amerika ya, penting untuk kita untuk memulai bertanya ke diri sendiri, kenapa sih kalian pengen kuliah di luar negeri? Nah, kalau aku sendiri secara pribadi, jawabanku waktu S1 kemarin, waktu tahun 2010, kebetulan aku memang ada alasan keluarga, di mana waktu itu ayahku kebetulan dapat penugasan di Ankara, di Turki, terus dia nanya waktu aku lulus SMA, jadi kamu mau ikut nggak ke Turki? Terus kayak oke. Terus aku daftar ke 2 kampus di Turki, di mana yang aku tertarik, lalu keterima di Bilkent University. Lalu waktu pertukaran pelajar, aku memilih Maastricht University specifically karena lokasi dan jurusan yang aku inginkan. Karena aku merasa, wah aku pengen banget nih mendalami tentang ilmu Eropa, dan Uni Eropa itu dibuatnya oleh Maastricht Treaty. Jadi aku merasa kalau misalnya aku melanjutkan studi Eropa di Maastricht rasanya lebih legitimate gitu. Nah, terus selain itu, waktu aku mau S2, itu secara pribadi, waktu aku S1 itu aku sangat memfokuskan studiku di hubungan internasional di studi Eropa. Jadi kayak politiknya Uni Eropa dan negara-negara Eropa secara umumnya. Sedangkan pada tahun itu, tahun 2013-2014, aku merasa bahwa sebenarnya lebih baik atau lebih strategis pada saat itu untuk mengembangkan karir di Asia atau di Indonesia, karena pada saat itu Indonesia bisnisnya lagi booming banget, sedangkan di Eropa lagi ada krisis ekonomi dan ekonominya kurang baik. Jadi aku pikir ya udah deh, aku pengen kembali ke Indonesia, dan aku baru menyadari aku tidak pernah belajar HI tentang Indonesia atau Asia Tenggara, sehingga aku mencari beberapa program-program di Indonesia dan di Singapura dan di negara Asia Tenggara lainnya, dan akhirnya memilih untuk kuliah di NTU karena itu sesuai dengan jurusan yang aku inginkan dan juga rencana karirku ke depannya. Lalu kenapa S2 lagi? Karena kebetulan
Alasan utamanya adalah memang keluarga, karena sekarang suamiku sedang melanjutkan S3, PhD selama 5 tahun di Swedia, tapi at the same time aku juga merasa aku agak sedikit ingin rekalibrasi karirku dari fokus ke kebijakan publik ke sektor swasta, dan juga aku mempelajari bahwa Stockholm School of Economics ini reputasinya sangat bagus di Swedia, sehingga kalau misalnya aku mau kerja di sektor swasta di Swedia, memang SSI ini paling tepat. Nah, ini semua adalah motivasi-motivasi kenapa aku pengen kuliah di luar negeri, antara memang kebetulan karena ada alasan keluarga, atau juga jurusan dan rencana karir atau jurusan yang aku inginkan, atau reputasi kampus. Nah, sekarang aku pengen dengar kira-kira dari kalian, kenapa sih kalian pengen kuliah di luar negeri? Aku boleh lihat kalau misalnya ada yang mau ngomong, tinggal raise hand, terus unmute gitu ya. Kira-kira apa nih alasan kalian kenapa tertarik untuk kuliah di luar negeri? Silakan teman-teman yang mau langsung sharing sama Kak Chani nih, langsung aja raise hand ya. Ya, ada Tia, silahkan. Kalau Kak, aku nggak nyalain kamera, nggak apa-apa ya Kak? Ya, nggak apa-apa. Kondisinya. Jadi kenalin Kak, aku Tia, dulu S1-nya di ITB, Perencanaan Wilayah dan Kota, angkatan 2015, sekarang udah 2 tahun kerja. Jadi kenapa kok aku pengen kuliah di luar negeri, kalau dari spesifik aku sendiri adalah karena jurusan S2 yang mau aku ambil pun juga seputar dengan perencanaan wilayah dan kota, tapi udah spesifik untuk ke perencanaan transportasinya aja. Nah, kenapa di luar negeri? Karena aku ngerasa aku udah S1-nya belajar PWK, Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia. Jadi aku udah tahu kira-kira PWK di Indonesia itu ngajarinnya kayak gimana. Makanya aku pengen ngambil dengan jurusan yang sama, tapi di luar negeri, biar tahu kira-kira pastikan sistem pengajaran, sistem pendidikannya juga berbeda kan. Makanya kenapa aku milih kuliahnya di luar negeri, mau kuliah di luar negeri, karena dengan jurusan yang sama tapi di lokasi yang berbeda supaya dapat insight-insight dan pikiran-pikiran yang baru lagi, kayak gitu sih. Oke, makasih Tia. Jadi jadi kalau dari Tia secara pribadi merasa pengen memperluas pandangan supaya juga nanti ke karir kedepannya di bidang tersebut lebih lebih open minded gitu ya, dan lebih banyak bekal-bekal dari nggak hanya dari Indonesia aja tapi juga dari luar negeri. Oke, thank you Tia udah sharing. Terus kalau misalnya dari Heber gimana Pak Pendeta Heber? Halo, selamat malam Tia. Halo. Kalau saya teologi, S1-nya kan teologi ya di STT Jakarta di Indonesia. Lalu kalau misalnya kenapa mau keluar, kan kita tahu kalau secara orang-orang mandang akan lebih prestisius kalau misalnya kita di luar negeri. Dan memang kalau basis dari teologi itu kan kita masih dari pengaruh dari Barat, jadi masih sangat didominasi oleh teologi-teologi Barat. Dan kalau misalnya saya minatnya di filsafat misalnya, filsafat juga masih banyak yang Barat, meskipun ada juga yang Timur ya. Jadi senang banget kalau misalnya bisa dapat kesempatan keluar gitu. Dan pasti challenge-nya lebih besar lagi dibandingkan dengan yang di Indonesia gitu. Mungkin kayak gitu sih, simpel. Oke, makasih udah sharing Heber. Jadi alasannya adalah pertama prestis, tapi juga supaya mendalami si ilmu teologi dari Barat ini. Dan ini juga menurutku penting karena kita sebagai orang Indonesia juga di saat kita kuliah di luar negeri ini kita juga bisa sharing pandangan kita sendiri supaya juga kita memperkaya pandangan teman-teman sekelas kita itu sendiri gitu. Oke, ini ada Hafiz Nurul Faizah, bisa sharing mungkin? Halo Kak, kenalin nama aku Faiz dari Jogja. Sekarang posisinya aku masih jadi mahasiswa tingkat akhir ya di semester 8 di Fakultas Filsafat. Nah, jadi kalau dari aku pribadi, kenapa aku pengen kuliah lanjut S2 ya? Karena aku ngerasa kayak semakin kesini tuh kayak ilmuku ngerasa kurang aja gitu. Jadi aku merasa butuh untuk karirku di kemudian hari juga tambahan ilmu, makanya aku pengen ambil S2. Dan kenapa harus di luar negeri? Sebenarnya alasan utama adalah karena lingkungan sih Kak, karena aku mencari sebuah lingkungan yang baru gitu yang bisa mengupgrade diriku.
challenging juga kan ya kalau bisa tinggal di luar itu, nggak bisa kenal sama orang-orang dari berbagai negara dan sebagainya gitu. Dan juga sebenarnya aku udah ambil pilihan buat kuliah di Eropa gitu, dan karena menurut aku Eropa itu adalah jantungnya keilmuan bidang soshum ya, karena posisinya kan sekarang saya di filsafat dan itu ilmu sosial humaniora gitu, makanya saya pengen ambil di Eropa karena di sana itu jantung keilmuan saya gitu. Jadi saya harapannya saya bisa mengambil pelajaran dari sumbernya langsung sih Kak gitu. Gitu mungkin. Terima kasih. Makasih Faiz, wah oke banget nih. Jadi karena pertama pengen memperluas ilmu dan memperluas pergaulan, pandangan, tapi juga ingin ke jantungnya ilmu filsafat ini. Oke banget Faiz. Terus mungkin terakhir dari Helena Agnes bisa sharing juga. Halo, selamat malam Kak Chani dan semua. Halo malam. Ya, kenalin aku Agnes dari Semarang. Jadi tujuan untuk S2 di luar negeri itu sebenarnya kurang lebih sama sih sama yang sebelum-sebelumnya. Pengen cari insight baru, buka pertemanan dengan dunia luar. Terus terutama juga pengen ambil bidang S2 perfilman. Karena terutama sih di Hollywood sih, karena emang ya udah nggak bisa diraguin lagi. Jadi itu kayak ya pengen aja sih. Oke, jadi sebenarnya karena jurusan yang kamu pengen ini mungkin di luar negeri bisa menawarkan ya, ilmu yang kamu cari ya. Gitu. Nah, terima kasih banget semua teman-teman udah sharing alasannya masing-masing, dan ini juga bisa jadi lumayan pribadi, jadi thank you banget udah mau open up. Nah, kenapa aku tanya? Karena alasan ini tuh penting banget pertama untuk memutuskan di mana kamu akan kuliah, kedua untuk dalam proses pendaftaran kuliahnya ini sendiri, tapi juga yang ketiga, di saat nanti kamu mendapatkan kesulitan atau mendapatkan pengalaman yang tidak enak atau mendapatkan tantangan di saat kamu kuliah nanti, kamu akan kembali lagi dengan si alasan kamu ini sendiri. Jadi pesanku adalah luangkanlah sedikit waktu untuk merefleksikan kenapa sih kamu ingin kuliah di luar negeri. Dan ini bisa jadi macam-macam, mungkin misalnya tadi seperti yang di-sharing sama Heber ini, kamu pengen mendalami ilmu teologi yang lebih dekat dengan tempat pemikirannya ini bermulai gitu. Jadi mungkin itu adalah pilihan kamu. Tapi bisa juga misalnya aku dari kecil pengen banget belajar bahasa Perancis dan tinggal di Perancis, itu juga nggak apa-apa. Cuman yang penting kamu diam sejenak dan kayak kamu benar-benar menginterogasi ini, kamu tuh pengen keluar negeri ini karena keren aja atau karena kamu lihat ada orang yang kamu kagumi kayak gitu, terus kamu pengen copy paste cara-caranya dia. Mengambil inspirasi itu boleh, cuman yang penting kamu itu datang dari dalam diri kamu sendiri, sehingga nanti kalau misalnya di kedepannya kamu mendapatkan tantangan atau kesulitan, itu kamu bisa kembali lagi ke alasan itu sendiri. Nah, kita masuk ke materi utamanya, perbandingan antara kuliah di Amerika dan kuliah di Eropa. Tapi sebelum itu aku ada beberapa disclaimer. Yang pertama, aku pernah kuliah di Turki, which is sebenarnya nggak termasuk Eropa juga sih, di Belanda, dan aku pernah kuliah di Belanda dan di Swedia. Tapi Eropa ini sebenarnya sangat luas dan banyak banget negara-negara dan variasi-variasi yang ada. Ini aku coba merangkum secara general, tapi tentunya nanti di setiap kampus dan setiap negara dan setiap kota pasti ada yang berbeda-beda. Selain itu, di dalam membahas Eropa ini, aku mengeksklud atau aku mengeluarkan UK atau Inggris. Karena Inggris ini sistem pendidikannya sebenarnya sangat berbeda dari Eropa daratan. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang tertarik untuk kuliah di Inggris, nanti bisa cari
resource tambahan karena sebenarnya Eropa sama Inggris tuh beda banget sistem perkuliahannya. Lalu untuk Amerika, memang aku dulu kuliahnya di Turki dengan sistem Amerika, tapi aku sendiri tidak pernah kuliah di Amerika, dan untuk mempersiapkan untuk webinar ini aku udah mewawancarai beberapa teman yang sudah kuliah di Amerika dan juga melakukan beberapa riset sendiri. Nah, sebelum aku mulai ngomongin ke perbedaan akademis, aku akan bicara dengan tentang bahasa, biaya, dan budaya keduanya. Jadi untuk bahasa tentunya kalau di Amerika sudah pasti pakai bahasa Inggris, sedangkan kalau di Eropa itu bisa jadi mereka ada menawarkan program bahasa Inggris, tapi juga bisa jadi bahasa lokal. Jadi pastikan kalian cek dulu sebelumnya, dan kalau misalnya bahasa lokal, pastikan juga kalian ada cara untuk mempelajari si bahasa itu sebelumnya, karena tentunya bahasa perkuliahan ini sangat berbeda dengan bahasa sehari-hari ya. Jadi apalagi misalnya kalau di negara-negara yang mereka sangat kental penggunaan bahasa lokalnya, seperti misalnya di Italia, di Spanyol, dan di Perancis, itu pastikan bahwa kalian sudah memperhitungkan belajar bahasa lokal ini, kalau misalnya programnya tidak ada bahasa Inggris. Lalu untuk masalah biaya, memang di setiap kampus itu berbeda-beda, cuman secara rata-rata di Amerika ini biaya kuliah, biaya tuition fee-nya ini pasti lebih mahal secara rata-rata, sedangkan di Eropa ini lebih, aku bilang terjangkau, tapi terjangkaunya tetap mahal, cuman nggak semahal di Amerika. Kenapa? Karena di Eropa ini pendidikan tinggi itu bukan dilihat sebagai luxury atau kemewahan, tapi adalah untuk publik. Jadi fasilitas publik, sehingga sebenarnya banyak kampus-kampus di Eropa, apalagi di Eropa Barat dan Eropa Utara, itu kebanyakan gratis untuk masyarakat setempat, tapi biasanya untuk masyarakat asing itu memang harus ada biayanya. Nah, tentunya semua biaya di Eropa juga beragam, cuman aku ada riset kalau di Amerika itu sekitar kalau dirupiahin sekitar 200 juta per tahun rupiah, sedangkan di Eropa itu benar-benar beragam banget, cuman mentok-mentok tuh sekitar 80 sampai 100 juta per tahun rupiah. Nah, tentunya ini nanti kembali lagi ke kalian, apakah kalian akan biaya pribadi atau mencari beasiswa. Nah, kalau untuk budaya, tentunya banyak banget ya perbedaannya, tapi aku akan fokus ke budaya kampus. Jadi di Amerika itu, kehidupan mahasiswanya itu sangat terpusat di kampus. Jadi biasanya kampus-kampus universitas di Amerika itu ada di luar kota besar, dan itu kampusnya gede banget, kayak UI kali ya kalau di Indonesia. Jadi dia di Depok. Jadi bukan di Jakarta tapi di Depok, dan itu kampusnya gede banget. Terus juga di sana ada banyak kehidupan asrama, jadinya karena itu di luar kota, jadi semua ada kayak semacam mini kota sendiri, kota kecil sendiri yang hanya universitas itu aja. Di mana jadi kehidupannya juga lebih komunal karena kita tinggal di asrama, dan juga di sana tuh ada budaya tim olahraga tuh penting banget. Jadi misalnya kalau kalian udah nonton film-film Hollywood kan pasti ya selalu ada kayak football night, terus nonton football dan segala macam. Nah, itu budaya kekampusannya ini sangat kental banget kalau misalnya di Amerika. Sedangkan kalau di Eropa, itu kehidupan mahasiswanya itu lebih terintegrasi di kota yang domisili si kampus itu. Karena di Eropa rata-rata kampusnya itu ada di tengah kota atau bagian dari kota itu sendiri, sehingga tidak ada budaya kampus, dan mungkin juga fasilitasnya tidak semewah yang di kampus-kampus di Amerika, di mana itu pasti ada kayak lapangan bola, kolam renang, dan apa segala macam. Sedangkan misalnya sekarang kampusku di Stockholm School of Economics itu hanya satu gedung aja di tengah kota, dan aku juga tinggalnya di apartemen pribadi, nggak ada asrama. Ada pilihan untuk international student, biasanya ada housing gitu, tapi itu juga biasanya bentuknya apartemen, dan juga jadi hidup di Eropa itu, apalagi kalau kamu mahasiswa, itu lebih terbaur dengan hidup masyarakat di sekitarnya gitu. Nah, kita masuk ke isu akademis.
Jadi untuk di Amerika itu rata-rata kalau S2 itu 2 tahun, sedangkan di Eropa itu 1 sampai 2 tahun. Dan ini perbedaannya per kampus ya. Jadi bahkan bisa satu negara itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, selain itu juga di Amerika yang perlu diperhatikan, mereka selain ada program S2 dan S3, mereka ada program yang namanya grad school, di mana itu 7 tahun S2 dan S3 dijadiin satu. Jadi dari awal masuk si grad school ini, kalian udah udah mulai memikirkan tentang S3. Jadi itu benar-benar program 7 tahun, super intens di program PhD itu. Terus yang kedua, untuk admission-nya atau untuk masuk pendaftarannya, proses pendaftaran. Nah, di Amerika ini proses seleksinya lebih kompetitif secara akademis. Dalam artian, jadi misalnya kalau misalnya mereka meminta persyaratannya SAT atau GRE atau GMAT, nilainya si GRE atau GMAT ini akan lebih diperhitungkan dalam memutuskan kamu keterima atau enggak. Sedangkan kalau di Eropa proses aku baru sadar slide-nya sama, tapi maksudnya di Eropa proses seleksinya tidak seakademis itu. Jadi misalnya pengalamanku pribadi di Eropa, di Stockholm School of Economics sekarang, aku ada persyaratannya adalah GRE. Jadi aku ada nilai minimal GRE-nya, tapi nilai itu hanya dijadikan benchmark. Jadi yang penting aku sudah lulus si nilai itu, terus habis itu dia akan melihat semua dokumen-dokumen lain secara keseluruhan. Jadi misalnya CV aku, atau habis itu motivation letter dan segala macam itu lebih sama lah istilahnya, atau malah lebih tinggi perhitungannya dibandingkan si nilai tes itu sendiri. Sedangkan jadi nilai tesnya cuma dijadikan benchmark aja, sedangkan di Amerika itu nilai akademis dalam pendaftaran kuliah itu lebih diperhitungkan. Selain itu di Amerika ranking universitas itu sangat penting. Jadi top universities kayak Harvard, Stanford, Berkeley dan segala macam itu sangat kompetitif karena masyarakat Amerika juga memilih kampus dengan mementingkan si ranking itu sendiri. Jadi kalian juga bisa melihat si rankingnya, tapi juga mungkin bisa lebih strategis. Jadi bisa jadi misalnya jurusan yang kalian inginkan, kalian tahu bagus di situ, tapi ranking universitas secara keseluruhan tidak terlalu tinggi. Nah, mungkin itu chance untuk masuknya lebih tinggi misalnya. Sedangkan di Eropa, reputasi memang penting, tapi itu bukan prioritas utama, karena di Eropa itu karena untuk masyarakat Eropa kuliah itu rata-rata gratis atau murah, sehingga mereka yang penting mereka kuliah. Jadi mereka nggak terlalu mementingkan kayak gue harus ke kampus terbaik di negara ini, tapi lebih ke ya udah gue kuliah, lebih ke programnya apa nih yang sesuai dengan minat. Jadi mungkin dia akan pindah ke kota lain untuk belajar karena dia ada program yang sesuai dengan minat. Tapi sedangkan ranking walaupun memang mungkin penting, cuman tidak sekompetitif yang ada di Amerika. Gitu. Selanjutnya, ini untuk S1, tapi memang karena kebanyakan kalian pengen S2, cuman untuk info aja, untuk S1 di Amerika itu jurusannya lebih fleksibel. Jadi untuk tahun pertama itu biasanya orang masih bisa ganti-ganti jurusan, terus juga misalnya nih aku mewawancari temanku, dia masuk ke Berkeley di jurusan sastra Inggris, dia ngambil kelas sastra Inggris, tapi dia juga ngambil kelas biologi, dia juga ngambil kelas bisnis, terus abis itu di tahun kedua dia pindah ke bisnis. Itu sama sekali mudah, dan juga kalian di Amerika tuh sangat umum untuk double degree atau minor, jadi double major, jadi dia 2 jurusan, atau jurusan major sama jurusan minor. Nah, itu di Amerika banyak seperti itu, sedangkan di Eropa walaupun mungkin ada, cuman tidak terlalu sering karena dia jurusan S1-nya lebih terfokus. Jadi kalau misalnya jurusannya HI, sudah jelas apa yang dipelajarin, mata kuliah apa aja, dan elektifnya juga udah disesuaikan seperti itu.
Selain itu, kalau untuk pembelajarannya sendiri, kalau di Amerika itu dia selama 1 semester banyak sekali ujian-ujiannya. Jadi misalnya kayak quiz midterm, quiz final. Jadi kalian untuk datang ke kuliah ke kuliah itu penting banget untuk datang ke kelas, terus juga datang ke quiz, so bisa jadi ada pop quiz dan segala macam. Sedangkan di Eropa ini rata-rata, walaupun memang bisa jadi ada kayak beberapa tugas atau beberapa quiz di tengah semester, tapi mereka selalu ada satu ujian besar di akhir periode atau akhir semester, di mana itu ujiannya tuh bisa jadi kayak 1 jam, 3 jam, sampai 6 jam. Aku waktu itu ada ujian yang 3 jam, kalau engineering bisa sampai 6 jam, kita duduk di satu tempat yang sama, biasanya di kayak semacam sports hall gitu, dan ya udah kerjain aja si ujian itu, dan si ujian akhir semester ini biasanya bobot nilainya itu sekitar 40-90% dari nilai kita keseluruhan. Nah, kenapa seperti itu? Karena filosofi pendidikannya juga agak berbeda, di mana di Eropa ini kita lebih dituntut untuk lebih mandiri secara individu, di mana kita dinilai ya udah ini kamu ada 1 periode ini kamu belajar nanti supaya bisa lulus tes ini. Sedangkan di Amerika tuh lebih dibimbing, di mana kayak kamu ngerti nggak konsep ini? Ngerti, oke, next. Kamu ngerti nggak konsep ini? Oke, next. Jadi kayak lebih di handhold lah, lebih dipegang tangannya untuk mengerti si pelajaran itu. Nah, untuk ini agak-agak mirip juga, dan penilaiannya kalau di Amerika itu lebih subjektif untuk si dosennya melihat partisipasi kita di kelas. Jadi misalnya di setiap kuliah kita sering terlibat diskusi di kelas, terus juga mungkin lebih sering berpartisipasi. Jadi mungkin kalau di Amerika ini dia lebih menghargai orang-orang yang ekstrovert kali ya, karena kalian sangat berani, dan itu biasanya dicatat dan dinilai. Sedangkan kalau di Eropa mereka pengen rata-rata ya pengen menghindari penilaian subjektif, karena mereka pengen semuanya terstandarisasi. Makanya mungkin ada ujian besar di akhir semester itu karena itu kan standarisasi semua orang kan, kayak hasilnya seperti apa. Jadi mungkin itu sih kurang lebih perbedaannya. Jadi di Eropa ini kalau introvert nggak terlalu masalah juga, karena yang penting kalian bisa belajar dan bisa lulus di ujian akhir itu. Sekali lagi, ini semua adalah generalisasi dari hasil risetku dan hasil pengalaman aku sendiri. Dan tentu nanti di setiap kampus dan setiap negara pasti ada variasi. Tapi overall, aku juga udah tes ke beberapa teman yang udah kuliah di Eropa dan di Amerika. Ini so far so good. Kecuali poin 2 karena aku lupa ganti yang di Eropa. Nah, oke, dengan semua informasi ini, bagaimana cara kalian memilih destinasi kuliah? Step pertama adalah yang tadi kita bilang, mantapkan alasan mengapa kamu ingin lanjut studi di luar negeri. Dan mungkin dari alasan ini sendiri kalian udah tahu destinasinya kemana. Misalnya kayak, aku pengen studi teologi, especially spesifik filsafat yang ada di Prancis misalnya, dan jadi itulah destinasi kalian. Atau bisa juga yang tadi aku bilang kayak, aku dari kecil pengen tinggal di Amerika misalnya, itu nggak apa-apa. Yang penting kalian mantapkan alasan, karena kembali lagi nanti setiap kali kalian ada mengalami setback, itu pasti kalian harus kembali lagi ke alasan itu sendiri. Yang kedua, pelajari dan tentukan jurusan yang ingin kamu tempuh. Jadi tadi benar banget, tadi kayaknya Ai yang pertama udah sharing, kamu itu mindset kenapa pengen keluar negerinya itu benar-benar karena jurusan yang ingin kamu raih. Nah, itu sangat memudahkan ke depannya dalam memilih, karena sekarang kamu bisa cari nih mungkin dari ranking jurusan itu, jadi ranking dan reputasi jurusan itu secara internasional. Terus kamu bandingkan nih, kira-kira universitas mana ya di dunia ini yang paling baik, yang bisa menawarkan tawaran akademis yang paling baik. Jadi bandingkan dari jurusan-jurusan ini, dan menurutku walaupun ranking universitas bisa membantu, menurutku
kadang-kadang banyak, apalagi di Eropa ya, kayak research center di universitas itu yang universitasnya nggak terlalu terkenal, tapi si research center ini paling baik di bidangnya gitu, atau nggak yang paling spesifik misalnya molekular biologi air. Nah itu ya di universitas itu yang paling bagus. Nah makanya pastikan kalian tahu jurusan apa yang ingin kalian tempuh dan pelajari dan bandingkan tawaran dari semuanya. Dan bandingkan tawaran ini caranya gimana? Sekarang kan website kebanyakan universitas di dunia itu bisa dikunjungin semua orang, dan dia tuh biasanya ada di setiap program mata kuliahnya apa aja, profesornya siapa aja, dan itu kalian bandingkan kayak misalnya kira-kira mata pelajaran apa yang bakal sesuai dengan minat dan interest kalian itu. Yang keempat, tentukan sumber pembiayaan kuliah, dan ini kalau misalnya kalian mau dengan biaya pribadi atau orang tua, ya budgetnya berapa dan disesuaikan dengan itu. Atau mungkin juga kalau dari beasiswa mungkin ada pembatasan dari pemberi beasiswa, itu tergantung dengan keinginan kalian. Nah, kembali tadi. Dan yang terakhir adalah pelajari syarat pendaftaran dan persiapkan strategi. Jadi pelajarin apa aja yang kalian butuhkan dan apakah kalian bisa dalam memenuhi si persyaratan ini. Mungkin sedikit cerita juga, waktu aku daftar di Stockholm School of Economics, itu aku ada 2 jurusan yang aku ingin, antara Business and Management atau International Business. Tapi aku lihat kok di International Business nilai GRE yang dibutuhkan lebih tinggi dan harus ada pengalaman finance, sedangkan aku secara kuantitatif agak terbatas ya, dan tidak ada pengalaman finance, jadinya aku fokuskan semua energiku untuk daftar ke Business and Management ini, dan aku persiapan strategi. Jadi oke, ini aku harus antara GRE sama GMAT yang mana yang paling gampang ya matematikanya. Terus kayak GRE, oke. Jadi aku belajar GRE selama beberapa bulan untuk mendapatkan at least nilai minimum ini. Karena kebetulan dan pas banget nilai GRE itu benar-benar minimum yang diminta oleh si sekolah kampus ini. Tapi aku tahu karena juga di Eropa si nilai GRE ini benar-benar cuma benchmark aja, jadi aku bikin esainya sebagus mungkin dan bikin CV-ku sebagus mungkin supaya keterima, dan alhamdulillah keterima. Nah, sekarang sebelum aku tutup dan membuka sesi tanya jawab, aku pengen refleksi sebentar apakah saya sudah mengambil pilihan yang tepat untuk kuliah di 4 negara tersebut. Nah, aku ada beberapa lessons learned dari Turki. Walaupun aku kuliah di Turki, tapi karena kuliahnya dengan bahasa Inggris dan pengajarnya juga kebanyakan dari Amerika atau dari Inggris, aku jadi kemampuan menulis dan berargumen dalam bahasa Inggrisku jadi lumayan terasa dan bagus, karena aku sekarang ada 4 tahun pengalaman menulis dalam bahasa Inggris. Lalu ini juga kebetulan karena di jurusan HI, apalagi aku di Turki itu banyak ahli-ahli sejarah Perang Dunia Pertama, itu banyak yang belajar atau resident akademik di Turki. Jadi aku for some reason sekarang banyak pengetahuanku lumayan mendalam lah tentang Perang Dunia Pertama dan juga politik di Timur Tengah. Karena kebetulan waktu aku di sana tahun 2012-2013 itu mulainya perang saudara di Suriah, dan aku lumayan front end center ada di Turki dan bisa tahu semua perkembangannya. Nah, salah satu kebetulan yang aku mendapatkan skill baru dari Turki adalah menjadi tour guide di Istanbul. Ini tentunya tidak direncanakan, tapi karena aku setiap hari liburan ke Istanbul, terus jadi banyak diminta oleh misalnya tim dari KBRI kayak Chani boleh tolong anterin tamu ini. Jadi aku sekarang ada special skill di mana kalau teman-teman aku mau ke Istanbul aku bisa bikinin itinerary-nya misalnya. Lalu lessons learned dari Belanda, karena waktu itu memang pertukaran pelajar, jadi aku fokusnya karena pengen jalan-jalan di Eropa, which is check. Lalu yang kedua,
ini adalah hal yang tidak aku rencanakan, cuman karena di Belanda ini aku tidak kenal siapa-siapa, nggak ada teman, tidak ada keluarga, dan juga aku tahu bahwa aku akan hanya stay di situ selama 6 bulan, jadi aku merasa sedikit lebih bebas, dan dalam kebebasan itu aku jadi menemukan hal-hal yang interest aku di mana, identitas aku sebenarnya orangnya kayak gimana sih, lalu juga di sana aku mulai memikirkan kehidupan seperti apakah yang aku pengen ke depannya, karena di sana benar-benar sendiri, nggak ada siapa-siapa, aku bebas ngapain aja, nggak ada yang kenal, jadi aku bisa mendapatkan hal itu adalah kebetulan yang sangat menyenangkan. Yang ketiga, lessons learned dari Singapura. Seperti yang aku rencanakan, aku belajar lebih banyak politik Indonesia dan ASEAN, lalu juga aku memperluas jejaring karena di sekolah aku waktu itu di Rajaratnam School of International Studies, itu alumninya banyak yang jadi elit politik di Indonesia seperti Pak Tito Karnavian, lalu juga anak-anaknya Pak SBY, terus juga banyak teman-teman sekelasku yang PNS di BKPM atau mereka tentara di TNI atau di tentara Singapura. Jadi kayak jejaringku jadi banyak juga. Nah, tapi hal yang kebetulan banget adalah aku ketemu teman-teman yang dekat sama aku dan sampai sekarang, dan juga ketemu calon suami. Dan tentunya ini tidak direncanakan, tapi itu adalah kebetulan yang terjadi karena aku kuliah di Singapura. Yang terakhir adalah lesson learned dari Swedia. Tentunya aku yang direncanakan adalah aku bisa memperdalam ilmu manajemen dan bisnis, tapi aku juga mendapatkan waktu untuk berhenti sejenak dari kayak karir yang lumayan sibuk dan hektik untuk berpikir dan rekalibrasi sebenarnya aku mau ngapain sih ke depannya gitu. Jadi semua pelajaran-pelajaran yang aku dapatkan ini, aku dapatkan tentunya hal-hal yang aku inginkan, yang aku rencanakan, tapi at the same time aku mendapatkan hal-hal yang adalah kebetulan, dan setelah dipikir lagi memang hidup ini adalah series of coincidences kan, adalah sebuah kebetulan yang berturut-turut, sehingga mungkin take away aku dalam kalian memilih destinasi kuliah, either itu di Amerika, di Eropa, atau di tempat-tempat lain, pikirkankah kira-kira kalian di mana ya pengen mendapatkan kebetulan-kebetulan yang kira-kira bisa mengubah hidup kalian. Dan tentunya kalian tidak bisa merencanakan kebetulan. Tapi misalnya nih, kalau kalian tinggal di satu tempat yang sama dari lahir sampai pensiun, itu semua kebetulan-kebetulan yang akan terjadi atau coincidences yang akan terjadi itu akan terjadi di tempat yang sama. Dan itu baik mungkin kalau memang kalian itu hal yang kalian inginkan dalam hidup ini. Cuman kalau misalnya kalian ingin explore dan ingin benar-benar keluar sana dan explore dunia dan segala macam, maka tingkatkanlah surface area atau luas permukaan di mana kebetulan-kebetulan itu bisa terjadi. Sehingga dalam memilih destinasi, misalnya mau ke Eropa, mau ke Amerika, atau ke tempat-tempat lain, pikirkanlah kira-kira value-value apa yang aku hargain dan aku bisa kira-kira dapatkan dari tempat itu, dan istilahnya coincidence seperti apa sih yang kira-kira kalian pengen gitu. Misalnya jadi kalau kalian dari misalnya kayak jurusan yang kalian inginkan, kenapa kalian ingin keluar negeri itu benar-benar karena di Eropa ini banyak, atau di negara spesifik ini banyak banget nih ahli-ahli ilmu yang aku pengen, yang di karir yang aku pengen lanjutkan. Maka mungkin pergi ke negara itu kalian akan mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk mendapat coincidences yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan, seperti itu. Jadi you're not just lucky, tapi kalian harus berusaha untuk menjadi orang yang beruntung gitu istilahnya. Nah, sebenarnya dari itu aja, dan untuk dari materi aku akan membuka sesi tanya jawab. Bisa di raise hand atau ditulis di chat ya. Terima kasih. Oke, makasih banget Kak Chani buat sharingnya. Keren banget karena lengkap dan komprehensif. Terus banyak juga pengalaman yang udah di-sharing. Jadi
teman-teman di sini sekarang waktu yang tepat kalau ada pertanyaan ke Kak Chani, baik itu yang sesuai topik atau mungkin mau tahu lebih lanjut pengalaman Kak Chani selama kuliah di luar negeri. Jadi tadi juga Kak Chani udah mention beberapa hal mulai dari dasar banget, gimana kita harus coba refleksi dulu sebenarnya apa yang dicari ya untuk lanjut studi ke luar negeri, karena memang tantangannya juga nggak mudah ke depannya. Kalau Kak Chani sendiri dulu sempat daftar beberapa kampus dan ada yang ditolak atau gimana Kak perjuangannya? Kalau aku sendiri beda-beda ya. Jadi kalau untuk S1 itu aku umur 18 tahunnya, jadi agak-agak gimana gitu, logikanya kurang jalan. Jadi aku daftarnya juga agak-agak setengah-setengah. Aku daftar ke 3 kampus, cuman keterima 1 di Bilken ini. Jadi itu juga untung-untungan. Nah, tapi ya karena memang kebanyakan yang di sini juga yang nyari S2. Kalau di S2 itu aku tuh dan dua-duanya S2 dua-duanya approach aku gini, approach aku lebih ke aku udah tahu, aku bandingkan aku pengennya apa aja. Terus aku tahu aku pengen kuliah di sini kayak Asian Studies, LSIS atau di Business and Management di SSI. Aku devote all my time and energy untuk dapat masuk ke kampus itu, dan aku dapat dua-duanya alhamdulillah. Jadi mungkin orang-orang lain akan bilang strategi yang berbeda-beda, cuman buat aku, menurutku dalam esaiku, dalam semua yang aku tulis, kalau misalnya aku benar-benar itu satu-satunya pilihan yang aku mau, itu bakal kelihatan gitu dari si orang yang bacanya juga. Tapi memang sangat beresiko ya, dan aku untungnya keterima di dua-duanya. Kalau misalnya nggak keterima, mungkin aku akan sangat kecewa. Gitu. Mantap. Dan yang pasti usaha tidak akan mengkhianati hasil ya Kak ya. Ya, insya Allah. Oke, sekarang kita udah ada satu pertanyaan dari Mas Heber. Mau tanya gimana caranya dapat beasiswa, cara teknisnya kalau boleh ya. Ya, kalau misalnya beasiswa tentunya ini semua tergantung dengan universitas dan organisasi pemberi beasiswa itu sendiri. Jadi misalnya mungkin step pertama yang teknis ya itu adalah pertama kalian pergilah atau pelajarin kalian pengen belajar apa, yang tadi di step-step yang aku udah bilang tadi. Pelajarin kalian mau jurusan apa, kira-kira mau di mana, ini harus ada bayangan. Terus biasanya di website itu dan juga biasanya di halaman jurusannya atau di halaman fakultas ya, di halaman fakultas universitas itu biasanya ada pilihan nih kayak kita ada beasiswa ini. Itu kalian dibaca dan mungkin ada yang sesuai nggak kira-kira dengan yang kondisi kalian. Jadi misalnya waktu di Singapura aku beasiswanya dari Bakri Center Foundation, di mana itu Bakri Center Foundation kerjasama dengan RSIS atau si lembaga fakultas di NTU itu. Lalu abis itu ada persyaratannya, dan kebetulan aku masuk ke persyaratan itu. Jadi aku ikutin aja tuh, di situ persyaratannya ada aku harus nulis essay, 2 essay, itu ada pertanyaannya, pertanyaan A, pertanyaan B, terus kalau nggak salah dinilai lah kalau nggak salah. Jadi aku ikutin aja semua yang ada di website. Nah, itu approach pertama. Atau ada juga approach yang dimana kalian dapetin beasiswanya dulu. Itu eksternal, jadi beasiswanya ini tidak ditawarkan oleh kampus. Jadi misalnya kayak LPDP atau kalau nggak salah ada kayak yang di Swedia apa namanya, Swedish Institute. Nah itu kan sebenarnya third party ya. Jadi kalian pastikan kalian masuk dulu diterima dulu di kampus impian kalian. Nah dari nanti kan kalau udah keterima ada LOA atau Letter of Acceptance, nanti baru Letter of Acceptance ini biasanya dijadikan persyaratan untuk daftar ke beasiswa di pihak ketiga gitu. Oke, semoga berguna ya pertanyaannya. Mantap nih tipsnya, setuju juga sama Kak Chani. Jadi emang beasiswa yang ditawarkan itu bisa dari
pemerintah negara asal kita, seperti tadi yang sudah disebutkan, ada PDP, ada juga beasiswa dari pemerintah negara tujuan studinya, contohnya tadi SISGP yang dikasih full cover juga dari pemerintah Swedia, atau mungkin dari pihak lain, dari perusahaan, dan juga bisa jadi dari kampusnya sendiri. Mungkin teman-teman pas masuk itu belum dapat beasiswa, tapi pas selama ongoing bisa dapat keringanan tuition fee. Makasih Kak Shani jawabannya. Tadi udah ada yang raise hand duluan dari Mbak Hafiz, mungkin boleh langsung aja ditanyakan ke Kak Chani. Silakan. Halo Kak Chani. Halo. Saya nggak usah on kamera, nggak apa ya saya? Nggak apa-apa. Sebelumnya terima kasih banyak, saya dapat banyak sekali ilmu malam ini dari Kak Chani. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan Kak. Yang pertama adalah, kalau saya lihat tadi dari pengalaman pendidikan Kak Chani ya, S1, S2, S3 itu, terutama di S3-nya sih, kayaknya nggak linear gitu dengan pendidikan sebelumnya. Nah itu gimana sih Kak prosesnya untuk apply ke sana? Karena kalau dari cerita-cerita yang saya dapat, kalau ambil pendidikan yang nggak sejalur itu butuh effort yang lebih gitu. Apalagi untuk meyakinkan pihak kampus kan ya. Nah itu tips and triknya tuh gimana? Kemudian yang kedua adalah untuk lanjut ke pendidikan S2 itu menurut Kak Chani sepenting apa sih pengalaman kerja gitu? Apakah S1 terutama mungkin saya minta saran ya Kak untuk fresh graduate S1 itu baiknya langsung lanjut S2 atau memang harus sudah punya pengalaman kerja dulu mungkin di bidang pendidikan yang terkait, misalnya mau masuk ke jurnalistik atau ke sejarah gitu ya, harus udah ada pengalaman kerja di situ, di bidang-bidang itu dulu atau belum gitu. Nah, mungkin 2 itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Is pertanyaannya. Kalau untuk klarifikasi, aku ini di Stockholm ini S2 lagi, jadi aku S2 kedua ya, bukan S3 karena S3 ini kayak some other level yang aku sebenarnya nggak terlalu tertarik. Cuman pertama tentang beda jurusan. Pertama itu kita harus lihat juga di website kampusnya untuk persyaratan pendaftaran. Nah, aku memang waktu S1-nya HI, S2-nya Asian Studies, which is sebenarnya ya mirip-mirip HI tapi fokus ke Asia. Nah, pas aku masuk ke Business and Management ini, memang di persyaratan di kampusnya ini aku harus udah punya S1 di bidang Business and Management atau aku punya pengalaman kerja di Business and Management. Just kebetulan aku selama 5 tahun kerja di Jakarta itu semua di sektor swasta dan memang di business sector, which is menurut aku itu kenapa aku terima di S2 di Stockholm yang Business and Management itu karena benar-benar karena pengalaman kerjaku, karena kalau cuman S1 HI aja kayaknya mereka nggak terlalu akan ngewaro. Sedangkan kalau karena aku punya 5 tahun pengalaman kerja di bisnis ini, baru mereka memperhitungkan. Karena di websitenya sendiri ada tulisannya kamu harus either antara kamu sudah punya S1 bisnis atau kamu punya pengalaman kerja yang relevan. Nah, kalau untuk pertanyaan kedua tadi, baiknya gimana? Itu aku tuh udah melakukan dua-duanya untuk S2, antara S1 langsung ke S2 atau sudah dapat kerja dulu. Itu semua ada plus minusnya ya, itu tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk, semua itu tergantung lagi pertama ke rencana karir kamu dan juga ya tujuan kamu untuk S2 itu sendiri. Waktu aku pertama kali dari S1 ke S2, aku plus minus ya semua. Waktu pertama ke S1 S2 itu plusnya adalah aku masih terbiasa nih otakku, jadi kayak masih dalam mode akademis nih, jadi kayak gampang lah istilahnya untuk nge-switch otaknya dari S1 ke S2 karena aku udah terbiasa kelas, terbiasa nulis essay, terbiasa ujian, jadi nyerapnya lebih gampang lah istilahnya. Dan juga aku mendapatkan keuntungan karena aku sebagai mahasiswa S2 bisa mempersiapkan karir lebih lanjut dan maksudnya karena S2
menurutku waktu itu dan S2 in general itu memang lebih career oriented dan lebih orientasinya ke kehidupan nyata dan kayak aplikasi kehidupan nyatanya gimana. Jadi aku bisa mengambil semua ilmu-ilmu yang aku belajar di S1 lalu di S2 langsung belajar nanti di dunia nyata seperti apa gitu. Terus juga ya jadi menurut aku itu valuable banget dan ini mungkin ini sangat tergantung dengan nanti karir kalian gimana, tapi menurutku gajiku karena udah S2 jadi lebih gede juga. Nah, itu plusnya. Minusnya adalah waktu di diskusi kelas aku tuh suka ngerasa minder karena teman-temanku banyak yang udah ada pengalaman kerja, jadi mereka ngomongnya pengalaman kerja, sedangkan aku kalau ngomong cuma berdasarkan apa yang aku baca di koran atau apa yang aku pernah belajar waktu S1 dulu. Itu sih. Terus ya sebenarnya minusnya itu aja. Terus habis itu untuk kalau misalnya yang kerja sekarang nih aku S2 tapi udah kerja dulu 5 tahun, plusnya adalah tadi aku udah punya 5 tahun pengalaman kerja yang sekarang aku bisa pikirkan dan kayak aku ambil intisarinya, oh kemarin si A. Jadi apa ya, dalam teori-teori yang aku belajar di S2 ini aku bisa kebayang langsung apa implikasinya gimana, dan juga nanti karir aku lebih gampang karena mereka nge-hire orang yang udah full rounded gitu loh. Jadi aku udah ada pengalaman kerja, aku ada pengalaman S2. Oh ya, minusnya waktu yang tadi pertama itu yang waktu aku di Singapura itu aku agak susah nyari kerjanya karena aku udah S2 tapi nggak ada pengalaman kerja gitu. Jadi dapat sih kerja cuman agak desperate juga gitu. Nah, kalau sekarang nanti aku sekarang udah ada beberapa magang dan aku ngerasain jauh lebih gampang cari kerja setelah udah ada pengalaman kerja sebelumnya karena dari recruiter juga ngeliatnya oh dia udah terbukti lah istilahnya. Nah, tapi minusnya sekarang adalah otak aku udah nggak kebiasa di mode kuliah gitu lagi loh. Jadi aku sekarang kayak disuruh ujian tuh bener-bener kayak ini ngapain sih aku masih ngafalin ini gitu. Jadi kayak bener-bener udah nggak, otakku udah nggak di situ lagi, udah nggak mood. Aku senang dalam ikut diskusi, aku senang dalam ikut membaca, tapi kayak ngerjain tugas dan ujian tuh udah benar-benar kayak aduh udah nggak bisa lagi. Selain itu juga aku nggak tahu ini apakah bisa digeneralisasi atau hanya di kampusku aja, cuman teman-teman kelasku rata-rata lebih muda, jauh lebih muda daripada aku, jadi agak nggak nyambung ya pertemanannya. Jadi itu sih sebenarnya plus minus dan tergantung juga sama sama permasalahan diri ya itu. Aku jadi TED Talk jadi agak kepanjangan jawabnya. Itu Sarah. Semoga kejawab ya Faiz. Oke, makasih Kak. Sangat menjawab kok Kak. Makasih banyak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa dari Ririn dulu ya, aku jawab izin bertanya. Boleh share pengalaman persiapan kakak untuk target skor GRE gimana ya? Jadi waktu itu aku persiapannya kurang lebih totalnya 3 bulan. Yang pertama aku baca adalah karena persyaratannya waktu itu ada GMAT sama GRE. Aku baca-baca nih di forum-forum online yang lebih gampang matematikanya apa, karena kan ada bagian bahasa Inggris, ada bagian matematika. Kebetulan alhamdulillah untuk bahasa Inggris aku nggak terlalu masalah. Cuman yang untuk matematika aku sangat challenge ya, karena terakhir aku matematika tuh waktu SMA, jadi benar-benar kayak udah lupa sama sekali. Jadi aku cari yang matematikanya paling gampang yang mana. Terus ya udah aku belajar dengan cara waktu itu aku pakai salah satu tool belajar online, tapi istilahnya aku latihan dulu kalau nggak salah aku latihan dulu tesnya, simulasi. Terus dari simulasi itu aku highlight nih, oh nih ini hal-hal yang aku paling lemot, yang aku paling banyak salahnya di ini, kalau nggak salah tuh kayak geometri. Jadi aku bener-bener belajar geometri selama 2 bulan nonstop, lalu latihan soal juga minta tolong sama temanku yang jago matematika.
Jadi setiap hari latihan soal, setiap sore jam 5 sampai jam 9 malam, aku kayak latihan soal. Terus pas sebulan terakhir itu benar-benar latihan soal seluruhnya, jadi latihan dari semua matematika dan bahasa Inggris. Jadi yang pertama tipsnya adalah yang pertama ambil dulu simulasinya, terus di simulasi itu tuh kalian belajar apa yang kalian paling payah nih, terus habis itu kalian benar-benar latihan di situ. Itu sih. Terus mungkin Iya, pertanyaan selanjutnya. sorry tadi sempat keputus kayaknya Kak. Oke. Yuk, makasih tadi udah lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi itu jawaban dari Kak Chani untuk tadi yang tanya Kak Ririn ya. Nah, ini kita ada satu pertanyaan lagi di chat, tapi sebelum itu mungkin lanjut dulu ke Katia yang udah raise hand duluan. Silakan Kak, boleh langsung ditanyakan ke Kak Chani. Halo, makasih Kak Chani atas kesempatannya. Sebenarnya aku ada dua pertanyaan, tapi mungkin yang salah satunya udah cukup kejawab dari pertanyaan sebelumnya. Yang pertanyaan yang belum kejawab itu terkait Kak Chani ada nggak ya saran untuk kita cari tahu kurikulum atau kayak orientasi program dari universitas yang kita mau tuju. Karena kan kalau kita bikin statement letter atau personal statement itu kan harus tahu kan kita tuh goals kita apakah udah sesuai sama program yang ditawarkan. Karena kayak aku baru notice juga ada beberapa universitas jurusannya sama-sama tentang tata kota, tapi salah satu universitasnya mungkin fokusnya lebih ke ilmu sosialnya, sedangkan fakultas lainnya lebih fokusnya ke physical planningnya gitu. Cuman setelah aku cari tahu sendiri dari website di universitasnya, mereka memang nggak nge-state jelas kalau orientasi program mereka tuh tentang itu. Nah, Kak Chani kira-kira karena mungkin udah S2 2 kali, ada nggak ya saran buat biar kita tuh tahu orientasi program dari setiap universitas itu, biar nantinya pun kita nggak salah pilih universitas, biar benar-benar universitas yang kita pilih itu sesuai sama goals kita nantinya. Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, kan Kak Chani untuk persiapan S2 yang kedua kan juga sambil kerja kan waktu itu. Kira-kira gimana ya Kak ngebagi waktu antara nyiapin kuliah yang kedua ini, S2 yang kedua, sambil kerja itu ngebagi waktunya kayak gimana waktu Kak Chani dulu nyiapin. Makasih Kak. Oke, makasih Tia pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, itu bagus banget kamu udah cek ke website kampus, dan itu biasanya memang semua informasi, waktu aku cari informasi itu memang dari website kampus itu sendiri. Nah, kalau misalnya kamu ada keraguan atau ketidakpastian dari yang orientasi itu, ada dua hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, jangan malu untuk email si admission office si kampus itu, karena kan kalian istilahnya walaupun nanti kalian pakai beasiswa atau pribadi itu kan kalian istilahnya menambah uang ke si universitas itu kan. Jadi biasanya kantor admission ini lumayan cepat dan lumayan antusias dalam menjawab email-email. Jadi kalau misalnya ada yang kalian nggak yakin, email aja langsung ke si universitasnya. Yang kedua adalah cari alumni yang udah pernah, yang lulusan situ, misalnya orang Indonesia, cari di LinkedIn, di message, karena aku juga pernah kayak gitu, atau mungkin aku agak promosi juga di indonesiamengglobal.com, itu kalian bisa juga cari, mungkin ada orang yang pernah nulis tentang pengalamannya dia di program itu. Tapi itu sih, kamu udah bagus, udah membandingkan dari dua program itu, itu sih kalau misalnya di websitenya belum jelas, email dan tanya alumni. Yang tadi pertanyaan kedua, membagi waktu ya. Membagi waktu adalah aku mungkin ini kepribadian juga ya, cuman salah satu personality trait aku adalah kalau misalnya aku fokus ke sesuatu, aku akan kayak benar-benar fokus ke itu. Jadi waktu itu aku kerja, kebetulan aku kerjanya juga waktu itu freelance, jadi mungkin agak-agak lebih nggak seintens kalau misalnya kerja di kantoran biasanya. Cuman kalau waktu itu aku selesai kerja jam 5, jam 6 sore, itu aku makan sebentar, abis itu aku benar-benar kayak ngegeber ngegeber belajar matematika, aku nggak ada ngobrol sama temen, nggak ada nggak ada hangout, nggak ada apa, benar-benar prioritasin
dalam waktu 3 bulan itu. Dan kebetulan waktu itu aku memang agak mepet ya 3 bulan. Jadi aku juga agak ekstrim sih sebenarnya waktu itu. Jadi kayak aku semua weekend belajar matematika malam. Tapi karena waktu itu antara dari aku mau daftar sampai ke tanggal GRE-nya itu aku memang bookingnya agak mepet 3 bulan itu. Jadi cara membagi waktunya adalah disiplin dengan diri sendiri, tapi juga disiplin ke kantor. Aku nggak tahu kamu keadaan kamu seperti apa, cuman aku waktu itu lumayan disiplin sih. Jadi kalau udah jam 6 kayak oke guys, gue cabut ya, bye. Gitu. Jadi kayak juga lebih disiplin terhadap hubungan kamu dengan orang lain gitu sih. Wah, keren banget Kak jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Tia. Kalau masih boleh langsung tanya lagi. Kalau udah cukup, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kak Anggina Ningrum dari chat. Halo Kak Chani, boleh diceritakan pengalaman mengenai budaya kampus khususnya di Swedia? Bagaimana hubungan antara sesama mahasiswa, pertemanan, dan dosen? Juga sistem pengajarannya yang paling membedakan kampus Swedia dengan negara lain. Terima kasih. Silakan Kak, boleh langsung. Oke, nah aku juga disclaimer sedikit. Jadi aku mulai S2 di Swedia itu bulan Juli tahun 2020. Jadi aku masuk Zoom University di mana kehidupan kampus aku di Swedia sekarang ini juga sangat tidak tradisional ya, karena sangat Zoom kayak gini. Nah, tapi so far apa yang aku alami selama ini untuk hubungan antara sesama mahasiswa, pertemanan, dan dosen. Kalau dibanding, sebentar, mikir dulu. Kalau mungkin dibandingkan dengan di Asia, di Turki dan di Singapura waktu itu, aku kurang tahu kalau di Indonesia gimana, cuman memang di sini lebih dosen kita lebih akrab, jadi nggak terlalu hierarkis seperti di Asia, di mana dosen nih, misalnya waktu di Singapura aku manggil dosennya tuh profesor gitu, kayak di film Harry Potter. Tapi kalau misalnya di sini benar-benar kayak manggil nama bukan nama pertama lagi, tapi kayak nickname. Jadi misalnya aku dosenku namanya Richard Wahlun, tapi aku panggilnya Ricky gitu. Hai Ricky gitu. Nah, dan mereka tuh juga sangat-sangat reaktif. Jadi kayak aku email pasti kayak langsung dibales gitu. Nah, karena sistem perkuliahan di Swedia ini itu tidak satu semester 5 pelajaran gitu, tapi kayak semesternya dibagi ke periode lebih kecil. Nah, kalau di kampusku itu satu semester 6 bulan ini dibagi ke 2 periode. Jadi satu periodenya tuh kalau nggak salah 5 sampai 6 minggu. Pokoknya ini sangat intensif, di mana di dalam satu periode ini kita cuma punya 2 mata kuliah. Jadi benar-benar digeber si mata kuliah. Jadi sehingga hubungan antara mahasiswa dengan dosennya lebih erat ya, karena itu aja yang kita interaksi sehari-hari ya, si dosen itu, dan si dosen itu cuman ngajar at one time, dia cuman ngajar si grup mahasiswa ini, jadi lebih dekat lah istilahnya. Terus juga mereka lebih helpful, lebih kayak aku email apa dia selalu balas. Terus juga kalau hubungan antara mahasiswanya juga karena sistem yang seperti ini, kita juga jadi lebih dekat, di mana kayak kita ada Facebook group di mana semua update semua orang-orang, ada juga kayak Google Drive, bahkan kita share catatan masing-masing, kita share share summary, atau ada yang punya PDF bukunya yang mahal segala macam. Tapi itu tentunya tergantung dengan program masing-masing. Kalau pengalamanku so far seperti itu. Kalau pertemanan juga, nah ini pertemanannya agak sulit ya karena COVID, jadi nggak bisa ketemu langsung. Tapi so far sih kita kalau di Swedia specifically orang lebih inklusif ya, dan lebih walaupun memang sebenarnya kesannya lebih dingin, cuman misalnya dalam kerja kelompok dan segala macam,
mereka itu pasti akan nanya kayak, oh menurutmu gimana? Jadi mereka sangat konsensus driven di mana semua orang pendapatnya harus didengar, dan juga orang Swedia itu biasanya lebih sopan sih. Jadi kayak dia tidak akan mungkin dia akan di dalam hati mereka kalian nggak terlalu senang sama dia, cuman tidak akan disuarakan lah kayak I don't like you atau gimana, karena mereka lumayan konflik, tidak suka konflik gitu sih. Kalau itu di Swedia. Untuk sistem pengajaran yang paling membedakan kampus Swedia dengan negara lain, Swedia ini lumayan interaksi antara dosen dengan mahasiswa ini sangat penting, dan juga banyak banget kerja kelompok ya. Tapi aku juga nggak tahu ini antara Swedia atau business school, tapi itu semua itu kerja kelompoknya lumayan intens, dan kerja kelompok ini tuh nggak cuman bagi tugas aja, tapi juga semua orang harus konsensus, harus setuju dengan si hasil kerjanya ini. Jadi kadang-kadang kerja kelompok tuh lumayan capek ya, karena meetingnya bisa seharian, tapi hasilnya juga lebih bagus sih. Itu sih mungkin untuk pengalaman pribadiku di Swedia. Oke, makasih Kak Chani sharingnya. Apa ada yang mau ditanyain lagi dari Kak Anggina? Aku baru ngeh juga tadi Kak Chani sempat bilang Zoom University. Maksudnya sekarang masih online ya Kak di sana? Iya. Oke, ya di Indo juga kebetulan masih sama sih. Di sini juga ada Kak Suci dan Kak Nurina, alumni kampus Chalmers dan Halmstad juga, mungkin kalau mau sharing ya tentang sistem pendidikan di Swedia. Dan teman-teman lainnya juga boleh yang ada pertanyaan, yang masih ada pertanyaan langsung aja ditulis di kolom komentar atau raise hand. Di sini Kak Nurina kayaknya ada yang mau di-share juga, boleh langsung Kak. Ya, halo Sarah. Makasih dan keren banget Chani. Tadi aku jadi tergugah ingin berpartisipasi juga, nambah-nambahin tadi yang soal khususnya budaya kampus di Swedia ya. Memang benar banget sih, unfortunately ya Chani, karena sekarang COVID gitu misalnya, jadi memang kebanyakan aktivitas juga Zoom, online dan sebagainya gitu. Jadi tapi tetap hidup sih sekarang. Maksudnya kayak dengan digital pun kita kayak tetap bisa connect dan sosialisasi. Jadi kayak setuju banget kalau tadi setuju banget kalau di Swedia memang sangat flat hierarchy dan informal, dan kalau bisa sedikit di generalisir mungkin kebanyakan Scandinavian country budayanya kurang lebih mirip gitu. Jadi misalnya addressing each other itu memang pakai nama depannya langsung gitu. Jadi nggak perlu pakai Mister dan sebagainya. Dulu misalnya aku pernah pas kuliah juga ada dosen gitu, misalnya sebenarnya dia asalnya dari UK gitu, dan dari UK tadi kan Kak Chani tuh pernah sempat bilang juga kalau UK itu bisa jadi budayanya agak sedikit berbeda dengan Eropa gitu misalnya, dan Eropa sendiri juga budayanya macam-macam banget gitu, kayak misalnya kalau seperti halnya di Indonesia dari barat ke timur dan sebagainya juga memang budayanya beda-beda. Nah, iya misalnya dosen aku dari UK biasa dipanggilnya ada addressing-nya gitu lah, misalnya profesor atau mister atau apa gitu. Tapi ketika mereka ke Swedia, mereka harus terbiasa dipanggil dengan nama depannya masing-masing gitu. Jadi misalnya meskipun dosennya waktu itu umurnya udah 60 atau sekian gitu. Karena kita benar-benar dengan budaya seperti itu tuh jadi lebih informal, segala sesuatu lebih cepat. Tapi emang ini nggak bisa digeneralisir karena mungkin kalau ke Eropa mainland bisa berubah lagi budayanya gitu, misalnya hierarki dan hierarki lebih terlihat lah ketimbang di Swedia kayak gitu. Dan juga yang tadi misalnya secara sosialisasi, meskipun mungkin udah disebutin juga kali ya sama Kak Jani tadi, kayak misalnya meskipun mereka juga ada bahasa lokalnya, tapi Swedia dan juga Scandinavian atau Nordic countries itu kan mereka English literacy-nya cukup tinggi. Jadi
kita mau di mana-mana itu gampang dengan berbahasa Inggris aja cukup gitu. Bisa jadi beda lagi gitu di beberapa negara Eropa lainnya yang menuntut kayak kita kalau mau bersosialisasi dengan teman-teman harus bisa bahasa lokal juga. Tapi kalau di Swedia, tadi Kak Chani juga sebut inklusif gitu ya. Maksudnya mereka benar-benar ketika kita group work atau apa, dan memang kita satu-satunya yang nggak bisa bahasa Swedia gitu misalnya, mereka akan langsung switch gitu ke bahasa Inggris. Jadi kayak kita nggak akan merasa terekskludkan. Yang kurang lebih sih kayak gitu tadi beberapa yang cukup menarik. Sama aku tadi ada satu juga yang point out di awal, Kak Chan itu sempat nyebut tentang misalnya GRE score gitu. Ini mungkin agak beda topik sih, cuma yang tentang GRE score-nya misalnya, oh ya udah yang penting passing grade-nya gitu, terus abis itu kuatin di motivation letter. Nah itu juga tips yang berguna banget sih buat teman-teman gitu. Misalnya kadang-kadang kan ada yang mikirin harus misalnya IELTS, TOEFL, atau GRE, GMAT gitu, seolah-olah harus tinggi banget atau gimana. Tapi itu cuma standar aja gitu. Kalau kalian bisa memperkuat tadi di CV-nya atau di motivation letter-nya, itu lebih bagus gitu, kurang lebih. Itu sih kayaknya yang mau aku tambahin. Terima kasih, Sarah, Chani. Makasih banyak Kak Nurina buat tambahan dan sharingnya. Jadi Kak Nurina ini adalah salah satu mentor di Etude, dan kebetulan Etude sendiri juga nanti akan buka program mentorship ya, khususnya untuk pendaftaran ke kampus Swedia. Jadi pas nih 6 bulan lagi menuju pembukaan pendaftaran kampus di Swedia. Nanti di akhir kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang Etude sedikit. Dan tadi kalau melanjutkan lagi dari topik yang ditanyakan ke Kak Chani, yang aku rasain juga dulu sama Kak, jadi yang group work-nya itu, aku kan ambil jurusan nanoteknologi, teknik gitu ya, ngerasanya lebih banyak juga group work saat kuliah di Chalmers gitu. Dan ya ujian di sana, di kampus-kampus Swedia ternyata lama, bisa sampai bawa makanan, bawa cemilan, terus bisa remedial berkali-kali juga rasanya. Jadi emang mereka nggak terlalu mentingin nilai, yang penting paham. Kalau emang nilainya mau tinggi ya udah tinggal ambil remedial di study period berikutnya. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi boleh langsung disampaikan ya. Aku tadi ada note juga, pengen lebih tahu aktivitas di luar studinya Kak Chani. Tadi kan sempat sebagai tour guide ya Kak. Itu menarik banget dan mungkin bisa sebagai tambahan uang jajan gitu sama kuliah. Mungkin Kak Chani bisa share lagi nih tentang aktivitas lain mungkin dengan PPI-nya selama studi S1, S2, dan atau pengalaman unik selama jadi tour guide dengan status mahasiswa. Iya, kalau untuk S1 aku lumayan sangat aktif dengan komunitas Indonesia di Ankara, terutama waktu itu. Aku sempat gabung di PPI tapi di bagian arts apa sih namanya, kesenian, kebudayaan, divisi kebudayaan. Kebetulan aku bisa nari, aku bisa nari Indonesia, tradisional Indonesia. Jadi waktu itu aku bikin kayak semacam pelatihan tari tradisional untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya, dan juga anak-anak orang-orang KBRI. Terus kayak banyak ya, tampillah di acara-acara diplomatik, atau kayak waktu itu pernah juga sampai kayak ada ke kota lain di Turki karena ada festival budaya. Terus kita kayak ya latihan agak-agak semi-semi nggak profesional gitulah, karena pelatihnya aku, terus kita juga semua nggak ada yang penari profesional. Tapi ya seru-seruan aja. Terus itu sih waktu aku di S1. Terus juga aku ikut klub-klub kampus kayak klub MUN, terus klub suka nonton anime di kampus gitu-gitu. Nah, kalau waktu di Singapura waktu itu, Singapura tuh agak beda ya, apalagi kalau ada yang pengen tertarik kuliah di Singapura, itu programnya cuma 1 tahun, dan kuliah di Singapura itu agak-agak berat ya. Jadinya aku nggak ada kegiatan sama sekali di luar kampus, karena begitu ada time off, aku langsung kayak either jalan-jalan di Orchard atau tidur. Jadi, dan itu karena programnya cuma setahun ya, jadi aku nggak terlalu aktif juga di luar kampus. Kalau sekarang sih
karena virtual yang tadi aku bilang aku di Indonesia Mengglobal, tapi selain itu aku juga coba ngambil beberapa internship di sini. Dan itu aja sih sebenarnya kalau untuk sekarang gitu sih. Ya menarik banget itu punya pengalaman nari-nari juga Kak, karena secara nggak langsung di sana kayak kita seolah-olah jadi wajah Indonesia. Benar banget. Oh iya, tentang yang tour guide itu juga aku Iya. waktu itu karena kebetulan lagi ternyata pas aku di sana lagi mulai booming yang umroh abis itu ke Turki gitu. Jadi apa namanya, aku jadi lumayan sering nganterin grup umroh Indonesia. Abis umroh mereka ke ke Turki itu sih. Boleh nih Kak di-share juga kalau ada tips-tipsnya jadi tour guide. Ya. Nah, sebenarnya jadi tour guide itu oke banget, apalagi kalau kalian ke negara-negara yang banyak turis-turis Indonesianya. Tapi yang aku lihat banyak teman-teman orang Indonesia tuh banyak mereka udah senang dapat duit, terus jadi lupa kuliah, jadi kuliahnya terbengkalai. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Karena banyak nih teman-teman aku yang jadinya malah nggak lulus karena kayak enakan jadi tour guide gitu. Tapi abis itu teman aku ada yang sekarang jadi buka jasa biro umroh sambil jalan-jalan ke Turki dan segala macam. Jadi mungkin ya setiap orang ada jalannya, cuman ya at the same time fokusin kalian di sana ngapain gitu. Kayak kalau memang untuk S2 ya fokusin selalu prioritasin S2. Even sekarang di Indonesia Mengglobal dan di internship yang lagi aku lakuin, hari pertama aku langsung bilang aku akan selalu prioritasin kuliah. Jadi kalau misalnya ada meeting dan kuliah di saat yang sama, aku akan bilang aku nggak bisa datang ke meeting itu. Aku akan prioritasin kuliah gitu. Jadi emang harus balik lagi ke niat awal saat pergi ya. Benar-benar. Ya di sana bisa juga buka bisnis lainnya. Tapi menarik banget ikut-ikut kegiatan lain karena yes, kuliah di luar negeri bukan cuma studi ya Kak, tapi cari pengalaman juga. Benar-benar. Jadi teman-teman kita sekarang udah mau selesai 1,5 jam. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, ini kesempatan terakhir nih, langsung ditanyakan ke Kak Chani. Tadi untuk pertanyaan yang mending S2 dulu atau kerja dulu, itu sebenarnya pertanyaan yang dilematis banget, tapi untungnya sekarang dapat pembicara Kak Chani yang udah ngelaluin dua-duanya ya, jadi kayak itu noted banget. Makasih sharingnya. Terus tadi Kak Chani juga sempat share tentang Indonesia Mengglobal ya. Sekarang kan kebetulan lagi jadi editor in chief. Mungkin ada yang mau di-share Kak dari teman-teman Indonesia Mengglobal atau programnya sekarang? Ya, jadi kalau kita di Indonesia Mengglobal, kalau kalian buka www.indonesiamengglobal.com itu banyak banget tulisan-tulisan dari mahasiswa, dari alumni, dari ekspat Indonesia yang ada di luar negeri, tentang pengalaman mereka, tentang hal yang dipelajarin, dan itu kita udah dari tahun 2012, jadi udah banyak banget artikel. Jadi kira-kira kalau misalnya ada universitas yang kalian pengen, kira-kira udah ada lah tulisannya di situ. Jadi termasuk dari Chalmers juga, karena Nurina udah nulis 2 artikel kalau nggak salah, terus dari Suci juga udah pernah nulis 2 artikel. Jadi check out aja, terus juga follow di sosmed, karena di sosmed juga sering banyak ada kayak semacam sama kayak gini juga webinar, terus juga ya itu sih. Mantap banget Kak, makasih banyak sharingnya dan waktunya. Jadi mungkin kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, sebentar lagi akan ditutup. Dan untuk teman-teman di sini, jadi yang belum kenal banget sama Etude ya, jadi akan dijelaskan lagi dikit. Jadi di sini teman-teman Etude itu timnya dari alumni-alumni kampus luar negeri juga. Dan di sini kita ingin membantu teman-teman yang sedang merencanakan kuliah di luar negeri, karena kami dari Etude sendiri yakin dengan segala macam kesempatan, opportunity yang ada sekarang, yang tadi juga Kak Chani udah share, ada banyak beasiswa juga, dan pengalaman di luar negeri juga pastinya bakal membentuk teman-teman jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi di sini tim Etude juga menyediakan beberapa service yang bisa teman-teman ikutin. Kalau teman-teman join atau udah follow sosial medianya Etude, ada Instagramnya, LinkedIn, Facebook, Twitter, terus bisa join juga komunitasnya di Telegram.
teman-teman bisa ikutin dan dapetin beberapa info mengenai kuliah di luar negeri, tips-tipsnya, beasiswa, student life-nya. Kita juga ngadain banyak IG live, webinar kayak gini, ada yang gratis juga, ada drop-in consultation gratis juga bahkan. Terus untuk teman-teman yang lagi persiapan tes bahasa Inggris, mau ambil IELTS, di Etude sendiri setiap minggunya buka tryout, full session, dapat sertifikat, dapat feedback, terus yang lagi nyiapin esai-esai dokumen bisa juga proofread, join di proofread service-nya Etude. Dan yang menarik lagi di sini kebetulan mentor-mentornya Etude lumayan banyak juga alumni dari kampus Swedia. Dan sekarang adalah waktu yang pas kalau teman-teman mungkin kepikiran untuk lanjut di Swedia kayak Kak Chani juga. Dan pembukaan pendaftaran kampusnya itu di bulan Oktober nanti, jadi sekarang waktu yang pas ya kalau teman-teman mau cari-cari info bisa langsung aja tanya ke adminnya Etude atau langsung klik link yang tadi Kak Nurina share di kolom komentar. Nanti juga kita akan ngadain mentorship program. Mungkin sekian dulu dari kami Etude. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Chani buat waktu dan semua sharing pengalaman, ilmunya, tips-tipsnya. Semoga lancar di Swedia, sehat-sehat terus Kak. Terima kasih Sarah dan tim Etude. Ya lancar ya di Zoom University-nya. Juga teman-teman thank you untuk yang udah join dari awal dan sampai akhir. Nanti akan ada info lanjutan lagi karena webinar ini akan di-upload di YouTube-nya Etude ya. Jadi sekian, mungkin teman-teman bisa leave sekarang kalau ada yang mau istirahat, Kak Chani juga kalau mau lanjut istirahat. Jadi dari Etude, terima kasih buat waktunya. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih.